Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalam sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Yang kami muliakan dan kami hormati kepada dosen pengampu Bapak Dr. Ikram MAG. Semoga Allah panjangkan umurnya. Yang kami banggakan kepada teman-teman senasib seperjuangan mahasiswa S2 program beasiswa. Langsung saja di sini saya Muhammad Ulul Fahmi akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teori Belajar dalam Al-Quran. Teori pendidikan yang dikembangkan dunia barat telah memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dalam berbagai praktek pola pendidikan yang bersumber dari barat, ini berorientasi pada sudut material dan menghasilkan keuntungan kepada manusia secara materi. Karena bersandar pada materi, maka sesuatu yang tidak empiris dianggap sebuah mitos. Hal ini menyebabkan pola pikir manusia cenderung materialistis, logis, dan hanya berorientasi kepada akal. Ada sisi lain yang sangat penting yang tidak tersentuh oleh pendidikan barat, yaitu kolbu ataupun hati. Sehingga memungkinkan terjadinya kemampuan secara kognitif, akan tetapi secara moral ataupun spiritual mengalami kekosongan. Kita ketahui bahwasanya kitab pedoman umat Islam yaitu Al-Quran sudah selayaknya seorang muslim ini harus menggali, mengkaji, dan juga menggunakan teori-teori modern yang sebenarnya telah ada di dalam Al-Quran. Atau paling tidak menemukan padanannya. Sehingga dapat disandingkan antara konsep-konsep barat dan konsep-konsep yang berbasis Al-Quran. Kemudian definisi atau pengertian belajar. Belajar menurut bahasa adalah berubah. Artinya, usaha mengubah tingkah laku yang akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga percakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, serta penyesuaian diri. Kemudian belajar menurut para tokoh. Di sini saya akan menjelaskan 3 tokoh. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali memberikan gambaran bahwasanya belajar merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh ilmu, kemudian mengaplikasikannya. Kemudian menurut pendapat Al-Attos memberikan isyarat bahwasanya belajar adalah proses pencarian ilmu dalam rangka membentuk manusia yang paripurna. Kemudian yang ketiga yaitu Ahmad Bushairi Haris berpendapat bahwasanya belajar adalah berusaha mengeluarkan upaya dari dalam sesuatu dengan kekuatan sampai menjadi perbuatan. Kesimpulan dari definisi teori belajar menurut Islam yaitu perubahan perilaku manusia sebagai proses untuk menuju pada terbentuknya insan kamil sebagai hasil dari ikhtiarnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memfungsionalkan potensi-potensi, alat-alat, dan hidayah-hidayah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara proporsional dan optimal dalam berbagai aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teori belajar dalam Islam, dalam hal ini teori belajar dalam Islam mengikuti pada teori yang diambilkan dari Al-Quran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah taklid atau bisa dikatakan sebagai
imitasi atau peniruan. Al-Quran telah menyebutkan contoh-contoh yang telah menjelaskan bahwa manusia ini cenderung belajar dengan meniru apa yang dilihatnya. Seperti hanya cerita tentang Qabil yang membunuh saudaranya Habil, yang mana ia tidak mengetahui bagaimana ia harus memperlakukan mayat saudaranya tersebut yang baru saja dibunuhnya. Maka Allah mengajarkan kepada Qabil dengan mengutus ekor burung gagak untuk menggali tanah, untuk menguburkan bangkai burung gagak lainnya yang telah mati. Kemudian teori yang kedua yaitu tajribah wa khoto'. Manusia juga belajar melalui eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan problem yang dihadapinya. Terkadang beberapa kali ia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Nah, model semacam ini disebut dengan trial dan error atau coba dan salah. Kemudian yang ketiga yaitu takwid atau pembiasaan. Teori ini misalnya guru menanyakan kepada siswanya, apa nama buah ini? Bila siswa menjawab buah jeruk dan memang benar, kemudian guru tersenyum dan mengatakan bahwa jawabannya kamu adalah benar, maka ucapan benar merupakan peneguhan terhadap jawaban siswa terhadap soal guru dalam Al-Quran. Kemudian teori yang keempat yaitu tafakur atau berpikir. Tafakur dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti zikir, merupakan tiang penting untuk mengubah pandangan seorang muslim terhadap dirinya dan kesiapannya untuk mengubah perilaku dan kebiasaannya. Tanpa proses perubahan itu, ia tidak mungkin dapat meluruskan tingkah laku dan kebiasaannya. Kemudian teori yang selanjutnya yang kelima yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan aspek belajar dengan cara mencurahkan segala kemampuan yang ada hingga batas akhir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kebenaran maupun memecahkan masalah baru. Dalam hal ini peserta didik memperkenankan untuk mengoptimalkan kemampuan, potensi, dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk diolah sehingga mendapatkan pengetahuan yang dicari-cari. Kemudian teori yang selanjutnya adalah hurriyah ataupun kebebasan. Langkah pertama yang diambil untuk menciptakan kebebasan adalah melepaskan manusia dari kekuasaan manusia atau makhluk lain sebagai sesembahan menuju kepada penyembahan mutlak kepada Allah SWT. Islam sangat menekankan makna ini, karena menyembah selain Allah dan tunduk serta mencari perantara selainnya akan membekukan bakat-bakat manusia dan menghina dirinya yang menyebabkan ia selalu takut dan cemas, yang tidak akan membawa kepada kebenaran. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.